10 yang saya cinta saya banggakan. Mari kita lanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu sejarah budaya Islam, di mana kita lanjutkan pelajaran kemarin, yaitu sampai kepada bentuk hambatan dakwah. Jadi Rasulullah ketika berdakwah secara terang-terangan ya, di hadapan orang kafir Quraisy, otomatis di sana orang-orang kafir Quraisy pada menentang, bahkan membenci, ya. Sampai-sampai mereka itu menghambat, tidak suka, ya, tidak suka, menghambat dan menghalangi. Tidak sedikit bagaimana mereka mempunyai ide atau trik-trik untuk menghambat dan menghalangi. Maka di sini ada sekitar 8 bentuk hambatan yang dilancarkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang pertama, bentuk hambatan atau halangan yang diberikan oleh kafir Quraisy kepada Rasulullah. Terus Rasulullah, mereka mengatakan bahwa Rasulullah adalah dikira orang gila. Nah, dalam buku itu dikira juga tukang sihir, ya. Bahkan katakan celaka. Dan juga pada suatu saat dilempari kotoran domba. Dia sendiri, Rasulullah sendiri. Kemudian pernah juga dilempari sampah dan kotoran di depan rumahnya. Ya. Bahkan ada yang paling mengerikan, menempatkan duri yang tajam di depan rumahnya agar terkena itu. Ya. Itu hambatan atau halangan atau rintangan yang diberikan pada Rasulullah. Yang kedua, ancaman atau penghinaan kepada pengikutnya, yaitu terutama kepada Bilal bin Rabah. Waktu itu dia ditangkap kemudian dijemur di tempat panas, dilempari batu, ya, sambil dicambuk. Kemudian ketahuan sahabat Abu Bakar, kemudian dibeli, diselamatkan dengan harga yang mahal. Ya. Kemudian pengikut yang lain, ayah dan ibu Ammar bin Yasir, dia dibunuh. Karena dia masuk Islam, dibunuh oleh orang Quraisy, dan sampai-sampai jantungnya ditusuk oleh Abu Jahal. Kemudian yang lain, Zamirah sampai mata dicungkil hingga buta. Dan yang terakhir dari pengikut ini adalah Hibab. Dia mengerikan sekali. Tubuhnya terbelah menjadi 2, sigar katakan demikian bahasa Jawanya. Kenapa? Dia ditarik oleh 2 ekor unta yang berlawanan. Jadi tangannya diikat, yang kanan dan kiri, kemudian akan ditarik oleh unta ke sana, yang kiri ke sana. Jadi terbelah, robek badannya. Walaupun demikian beratnya, mereka tidak melepaskan Islam, tetap mengaku Islam sebagai agamanya dan keyakinannya. Kemudian yang ketiga, tujukan harta kedudukan dan wanita kepada Rasulullah. Rasulullah dibujuk. Kemudian ada seorang utusan kafir Quraisy namanya Utbah bin Rabi'ah untuk menemui Rasulullah. Dibujuk, diiming-iming dengan harta benda berapapun akan diberikan. Kemudian dibujuk juga dengan tawaran dia sebagai seorang raja, dan bahkan diberi permaisuri yang sangat cantik-cantik, dan juga ditawari dengan berbagai harta benda yang melimpah. Namun Rasulullah tidak mau berhenti. Jadi tawaran itu agar Rasulullah menghentikan dakwahnya, tetapi Rasulullah tidak juga menghentikan dakwahnya dengan cara ditawari berbagai bujukan tersebut.
Yang keempat, memujuk Nabi bertukar sesembahan. Ya. Nabi ditawari oleh orang kafir Quraisy, oke lah, saya siap menyembah Allah dalam waktu beberapa hari, tapi dengan syarat Rasulullah atau Muhammad mau menyembah Tuhan kami, yaitu Lata dan Uzza. Bagaimana? Ya. Maka turunlah ayat Al-Kafirun 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum mu'abidun ma a'budu. Ketika ada tawaran untuk perpindahan persembahan atau persembahan atau pertukaran Tuhan, maka Allah menurunkan ayat disuruh mengatakan, katakan Muhammad kepada mereka kafir Quraisy bahwa saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Yang kedua, kalian pun tidak akan menyembah apa yang saya sembah. Itu sudah otomatis. Jadi Allah menurunkan ayat untuk mendidik, memberi pelajaran kepada Rasulullah agar menyampaikan bahwa kamu tidak mungkin akan menyembah Allah, walaupun kamu sudah bilang 3 hari, tapi itu sebagai suatu bentuk kemunafikan. Dan Rasulullah pun menyampaikan bahwa kamu pun tidak akan jadi orang yang menyembah Allah, tidak mungkin. Dan saya tidak akan menyembah Tuhan kamu pun tidak akan menyembah Tuhan saya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, membujuk Nabi, membujuk dan memprovokasi Abu Thalib. Ya. Jadi Abu Thalib sebagai paman Rasulullah, ya, Abu Thalib akan memerintah Nabi untuk berhenti dakwah, ya, dan syarat ya agar ada pertukaran pemuda yang gagah, yang bagus, ya. Dan syarat Abu Thalib tidak menghalangi mereka untuk membunuh Nabi. Ya. Jadi ini ada sebuah bujukan dan provokasi Abu Thalib. Bagaimana kalau ada seorang pemuda ini yang ditukar dengan Muhammad, ya. Sama-sama bagusnya, asal Muhammad diserahkan kepada pemuda dan diganti pemuda yang lebih bagus. Tetapi Nabi mengatakan, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti menyampaikan dakwah sehingga berhasil atau akan mati karenanya. Jadi Rasulullah sudah komitmen dengan jiwanya. Apapun resiko yang dihadapi, bahkan sampai mati, Rasulullah tetap akan menghadapi sebuah dakwah yang sudah diwajibkan oleh Allah. Kemudian yang keenam, menghasut masyarakat Mekah, yaitu memprovokasi, memberi semacam ajakan supaya orang Mekah itu tidak mendengarkan dakwah Nabi atau tidak mendengarkan bacaan Al-Quran, ya. Atau dia mengatakan bahwa karena baca Quran itu dikatakan sebagai suatu lafal jampa-jampi atau yang membuat mereka tertenung, ya. Jadi mereka itu menghasut untuk menyampaikan kepada orang-orang Mekah, jangan sampai kalian mengikuti bacaan-bacaan itu, karena itu sebagai lafal-lafal yang membuat kamu itu tertenung, ditenung, ya. Atau sebuah jampa-jampi atau membuat suatu cara-cara untuk menaklukkan orang lain. Kemudian yang ketujuh, yaitu pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Mereka tidak berhasil menghasut, tidak berhasil
mungkin tidak berhasil. Kemudian membuat cara yang terbaru, yaitu bagaimana supaya mereka itu benar-benar merasa bahwa ini sesuatu siksaan yang paling menyedihkan, yaitu mengadakan sebuah pemboikotan atau dikatakan sebagai istilah embargo. Embargo berjalan sekitar 3 tahun, yaitu sekitar abad ke-7 sampai dengan tahun ke-10 atau tahun ke-7 masa kenabian sampai tahun ke-10 zaman kenabian. Jadi 3 tahun ya. Isi embargo adalah mengenai masalah politik, ekonomi, dan sosial. 1, tidak diperkenankan melakukan hubungan jual beli dengan Bani Hashim dan kaum muslimin. Yang kedua, tidak berbicara dengan Bani Hashim dan kaum muslimin. Yang ketiga, tidak menikahi dan dinikahi oleh kaum muslimin. Inilah yang membuat umat Islam benar-benar merasa tersiksa, sehingga banyak ada yang meninggal, ada yang pindah dari tempat itu, sampai terakhir orang-orang Bani Hashim sadar bahwa ada di antara keluarga yang diembargo keluarganya dia, maka diakhiri embargo tersebut. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, mempengaruhi pimpinan negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran Islam atau orang Islam. Hal ini terjadi ketika orang-orang Islam berhijrah ke Habasya atau ke Ethiopia. Mereka orang kafir Quraisy tetap mengikuti bagaimana supaya nanti dia gagal di sana. Maka orang kafir Quraisy mengutus seorang utusan yang mana nanti agar menemui raja Habasya, namanya Raja Najus. Dia akan menyampaikan, memprovokasi bahwa mengatakan Islam adalah agama yang tidak benar ya. Tapi Raja Najus tidak begitu langsung menerima, tidak. Maka dipanggillah utusan Islam namanya Ja'far bin Abi Thalib untuk mengklarifikasi, benarkah bahwa Islam itu agama yang tidak benar dan semua sendiri? Tidak. Ternyata Ja'far bin Abi Thalib mengatakan yang sebenarnya, bahwa Islam adalah agama yang toleran, menghargai, tidak mengadakan penindasan. Bahwa Islam menghargai solidaritas, keserakawanan, namanya ta'aruf, dita'arufu. Jadi berbagai bangsa, berbagai suku adalah diciptakan Allah, mereka lita'arafu, saling mengenali. Tidak ada Islam itu menindas atau membunuh, mengajak, tidak ada. Tidak ada seruan ya. Sampai seperti itulah beberapa provokasi, beberapa desakan, beberapa intimidasi. Tetapi dari 8 jenis tak ada satupun yang membuat Nabi Muhammad SAW mundur sejengkal pun ya. Maka dari sekian hambatan itu Nabi tetap konsisten sampai dia mengatakan, demi Allah, wahai pamanku, sekiranya mereka letakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan pekerjaan ini, menyuruh agama atau menyuruh mereka di jalan Allah sehingga ia tersiar di muka bumi, atau aku akan binasa karenanya, aku tidak akan menghentikan pekerjaan itu, pekerjaan dakwah ini. Sekian Rasulullah saya pesan untuk nanti kalian biar sukses di dalam menempuh PAS bulan akhir semester, kalian tetap belajar SKI sampai halaman terakhir, yaitu halaman 62-63. Kalian akan pelajari. Untuk sholatnya juga kalian kerjakan. Suatu saat nanti kalau saya ingin menyampaikan atau memerintah untuk mengumpulkan, kalian sudah siap. Oke, sekian dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.